Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kami membuat sebuah CRUD dari PHP dan MySQL. Sebelumnya kalian sudah tahu belum singkatan dari CRUD itu sendiri apa? Jadi CRUD itu adalah create, read, update, dan delete. Create itu digunakan untuk membuat record baru atau insert. Lalu read digunakan untuk menampilkan record atau syarat. Dan update digunakan untuk mengubah nilai value dari sebuah record atau update. Sedangkan delete digunakan untuk menghapus record. Nah, yang kita butuhkan dalam membuat sebuah query itu adalah SAM, text editor seperti Sublime Text 3, dan tak lupa pula menggunakan browser. Lalu, kemudian sebelum kita mulai membuat CRUD, lebih baik kita berdoa dulu ya guys. Nah, sekarang kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita harus mengaktifkan SAM kita terlebih dahulu. Di sini kita bisa mengaktifkannya. Kita ubah. Ini juga. Setelah ini kita aktifin, kita harus melihat di browser, guys. Kita lihat apakah localhost PHP MyAdmin kita sudah bisa terbuka atau tidak jalan. Tapi biasanya kalau udah hijau tuh jalan sih. Kita lihat, guys. Sekarang kita pilih PHP MyAdmin ya. Nanti kita akan buat database-nya. Nah, jadi gini. Jadi nanti bagi kalian yang belum buat database-nya, kalian bisa klik aja new, lalu kalian buat nama database yang ingin kalian buat tuh apa, ininya tetap dan ininya create. Lalu nanti akan muncul tabel creatable seperti ini. Nah, di tabelnya kalian mau buat apa? Kalau aku kemarin mahasiswa, ini aku kemarin udah buat ya guys. Kalian tinggal buat tadi nama database-nya apa, terus create tabelnya apa, kalian tinggal buat, nanti jadinya kayak gini dan tinggal kalian isi aja. Dan jangan lupa di sini di name kalian ganti primary, nanti di sini auto increment. Oke, jadi setelah kita ada database, sekarang kita lanjut ke Sublime Text-nya ya.
di sini ada koneksi. Jadi koneksi itu adalah file yang digunakan untuk mengoneksikan dengan database yang kita buat tadi. Jadi fungsi koneksi itu buat koneksiin ke database yang udah dibuat tadi. Fungsi koneksi itu guys. Lalu selanjutnya ada form input, di mana form input ini adalah untuk membuat form nantinya untuk bisa kita input di browser nanti kalau sudah jalan. Lalu setelah buat form input, nanti akan ada save mahasiswa, di mana yang dari form input ini akan memanggil dari save mahasiswa itu sendiri, dan di sini dia akan memberikan panggilan. Oke, lalu selanjutnya ada view mahasiswa. Di sini setelah kita menyimpan, maka nanti akan muncul sebuah view dari apa yang telah kita input. Akan muncul sebuah tabel view dari coding ini. Jadi sebenarnya coding ini tuh sangat berkaitan antara satu sama lain, yang dimana satu untuk koneksiin, satu untuk input, satu untuk nge-save, dan satu untuk nampilin. Lalu kita akan beralih ke edit, yang dimana fungsi dari source coding ini ialah untuk mengedit apa yang ingin kita edit terhadap apa yang telah kita input. Inilah edit mahasiswa. Jadi nanti akan bisa diedit dari sini, dia muncul form edit mahasiswa. Lalu fungsi dari save edit mahasiswa ini adalah untuk menyimpan apa yang telah diedit di running programnya nanti ya teman-teman. Jadi ini benar-benar berkaitan edit mahasiswa dan save edit mahasiswa. Jadi apa yang telah kita edit terhadap form input yang kita ubah, nanti akan kita save, kita simpan lagi, dia koneksiin lagi ke PHP, dan dia manggil lagi save edit. Jadi nanti akan muncul sebuah kotak pemberitahuan jika data itu bisa, jika data itu berhasil, maka data akan berhasil diubah. Lokasinya ya di view.mahasiswa ya, karena dia nampilin. Begitu juga kalau dia gagal diubah, dia juga akan nampilin di view mahasiswa. Lalu yang terakhir itu ada delete mahasiswa, dimana ketika kita mendelete itu bakalan terhapus. Jika berhasil, maka data berhasil dihapus. Dia tetap di view mahasiswa dan PHP ya guys, karena ini salah satu nampilin source coding buat nampilin yang apa telah kita edit. Jika kita gagal membuat codingnya atau database-nya juga, maka ini nggak akan muncul, dan dia data gagal dihapus, data gagal diedit, semuanya saling berkaitan. Oke, gitu aja sih sebenarnya membuat CRUN itu. Yang penting bagaimana cara kita membuat sebuah program yang bisa berkoneksi langsung dengan localhost. Jadi kunci pertama membuat sebuah CRUN ini, yang penting ininya harus jalan. Selama ininya nggak bisa jalan ya dia akan bermasalah sih. Tapi sebenarnya juga bisa pakai CMD, command prompt itu. Jadi kita save all dulu semuanya, baru nanti akan kita jalanin. Kita lihat apakah masih ada yang salah atau semuanya udah benar. Nanti aku share linknya.
kita simpan, kita klik, data berhasil disimpan. Berarti localhost kita benar dan Sublime source coding kita juga benar kalau dia bisa gini. Nih, kita lihat di localhost. Kalau lain itu di sini. Di sini kalian bisa lihat di database-nya juga udah masuk. Oke. Masuk ya teman-teman, bisa ya. Dan sekarang kita coba edit. Kita mau ganti, ini jangan di Pelaju halamannya, tapi dia udah pindah di Sekojo. Oke. Dia bukan fakultas arsitek, tapi dia fakultas ekonomi aja. Coba kita ubah, kita edit, data berhasil diubah. Oke, fix ini bener dan nggak salah karena dia berhasil diubah. Kalau dia emang gagal, pasti data gagal diubah. Berarti source coding sama localhost database-nya udah fix. Tuh, dia bisa berubah, halamannya jadi Sekojo dan fakultasnya jadi ekonomi. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu. Nanti akan saya share link buat CRUD sederhana form input mahasiswa ya semuanya. Maaf kalau masih banyak yang kurang karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.